Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Tasya Safira dengan NPM 231506124 dari kelas PSTID. Selamat datang di channel ini. Apa kabar kalian? Semoga sehat dan semangat ya. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang super penting, yaitu topologi jaringan komputer, khususnya topologi star dan ring, serta protokol routing OSPF. Kita juga bakal lihat contoh penerapan di kasus PT Indonesia Comnets Plus SBU Semarang. Kenapa ini penting? Karena memilih topologi dan protokol yang tepat sangat berpengaruh pada kinerja jaringan. Jadi, tonton sampai habis ya, biar nggak ketinggalan informasi yang penting. Di sini saya mengambil salah satu jurnal yaitu tentang analisis kinerja jaringan komputer pada topologi star dan ring dengan protokol routing OSPF pada kasus PT Indonesia Comnets Plus SBU Semarang dari Universitas Tikubang Semarang, Indonesia yang dilakukan oleh penulis yaitu Arif Budi Setiawan dan Sri Eniati. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita kenalan terlebih dahulu berbagai jenis topologi jaringan yang biasa kita gunakan. Topologi jaringan adalah pola atau cara menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan komputer yang berperan penting dalam menentukan efisiensi komunikasi ke data. Ada beberapa topologi jaringan yang umum digunakan, seperti topologi bus, yang dimana semua perangkat terhubung ke dalam kabel utama, instalasi murah dan sederhana. Tapi jika kabel utamanya rusak, maka semua jaringan akan terputus. Yang kedua adalah topologi star, yang menghubungkan semua perangkat ke satu perangkat pusat seperti switch atau hubungan. Mudah mendeteksi gangguan, tapi kalau perangkat rusak, pusatnya rusak, maka jaringan akan lumpuh. Yang ketiga, ada topologi ring, yang dimana perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran dan data mengalir satu arah. Performanya stabil, tapi jika satu perangkat bermasalah, jaringannya bisa terputus. Yang keempat, topologi mesh. Setiap perangkat ini terhubung langsung ke perangkat lainnya, memberi keamanan dan keandalan tinggi. Tapi biayanya dan konfigurasinya lebih kompleks juga. Yang kelima ada topologi tree, yang dimana kombinasi beberapa topologi star yang membentuk hierarki. Cocok untuk jaringan yang lebih besar, tapi tetap bergantung pada perangkat pusat di tiap cabang. Yang terakhir ada topologi hybrid, kombinasi dua atau lebih topologi yang memberikan fleksibilitas dan performa optimal meskipun implementasinya lebih rumit. Oke, tapi di video ini kita akan lebih fokus ke dua topologi yang paling sering dipakai pada jurnal ini, yaitu topologi star dan topologi ring, serta bagaimana sih protokol OSPF atau Open Shortest Path First ini dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan dengan memilih jalur tercepat dan paling stabil. Oke, jadi kenapa sih topologi jaringan ini penting? Bayangkan, kalau kita punya jaringan komputer, tapi datanya sering macet,
atau koneksinya lambat. Pasti kesel kan? Nah, pemilihan topologi yang tepat ini berperan besar dalam menjaga stabilitas dan kecepatan jaringan. Ada banyak jenis topologi, tapi di video ini kita fokus ke dua yang paling umum, yaitu topologi star dan topologi ring. Selain itu, kita juga akan membahas tentang protokol ASPF yang ada di dalam jurnal. Oke. Topologi star. Nah, kita mulai dari topologi star nih. Bayangkan ada satu titik pusat yang biasa disebut switch yang menghubungkan semua perangkat di jaringan. Jadi, semua data yang dikirim atau diterima harus lewat perangkat pusat ini. Jadi, keunggulan topologi star ini adalah instalasinya lebih gampang, pemeliharaannya mudah, fleksibel fleksibel untuk pengembangan dan performanya stabil. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu ketergantungan yang lebih tinggi, resiko battle bottleneck dan biaya tambahan. Sebelum masuk ke topologi selanjutnya, di sini terlebih dahulu di sini ada eh, tujuan-tujuan dari kita mengerjakan ini, yaitu yang pertama adalah topologi jaringan yang sudah kita bahas tadi, yang merupakan fondasi utama dalam komunikasi data, yang berperan penting dalam menjaga efisiensi, kecepatan, dan stabilitas koneksi antar perangkat dalam suatu sistem jaringan komputer. Yang kedua ada tujuannya, kenapa kita menggunakan paper ini, yaitu menganalisis dan membandingkan performa topologi star dan ring dalam hal delay, kehilangan paket, dan stabilitas jaringan dengan menggunakan protokol routing OSPF atau yang dikenal dengan Open Shortest Path First. Topologi star tadi sudah dibahas dan selanjutnya ada topologi ring. Sekarang kita masuk nih ke topologi ring. Kalau star itu berpusat, kalau ring itu membentuk lingkaran, yang dimana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, yang membentuk jalur lingkaran. Datanya mengalir searah atau dua arah, tergantung konfigurasinya. Jadi, setiap node ini berfungsi sebagai pengulangan atau repeat yang memperkuat sinyal data. Adapun kelebihan dari topologi ring ini sendiri yaitu yang pertama pemanfaatan bandwidth yang lebih efisien, yang kedua minimnya tabrakan data. Tapi di balik kelebihan pasti ada kekurangan, yaitu kalau satu perangkat rusak, jaringan bisa langsung lumpuh. Yang kedua, penambahan atau pengurangan perangkat bisa mengganggu jaringan. Yang selanjutnya ini ada protokol routing OSPF. Oke, sekarang kita masuk ke protokol routing OSPF. Ini dia yang bikin jaringan kita semakin cerdas, yang dimana OSPF ini adalah protokol berbasis lead stage yang menggunakan algoritma Dijkstraat untuk menemukan jalur tercepat dalam jaringan. Cara kerjanya keren sih, seperti OSPF ini memetakan seluruh jaringan dan memperbarui rute secara real time. Kalau yang kedua, kalau ada jalur bermasalah, OSPF mencari jalur alternatif. Yang ketiga, dengan pemetaan yang akurat, data yang selalu lewat dengan jalur tercepat. Di sini ada analisis hasil jurnal yang dimana topologi star ini dengan OSPF menunjukkan performa jaringan yang jauh lebih baik dibandingkan topologi ring.
Yang kedua, ini rata-rata delay dan jitternya lebih rendah pada topologi start yang mencerminkan stabilitas jaringan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah throughput yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi transfer data yang lebih baik. Yang keempat, tidak ada package loss pada kedua topologi yang menunjukkan keandalan sistem. Nih, nah, biar lebih jelas, kita lihat contoh nyata di PT Indonesia Comnet Plus SBU Semarang yang sebelumnya menerapkan OSPF, jaringan mereka ini lebih sering mengalami gangguan konektivitas yang cukup serius. Misalnya, ketika salah satu jalur utama ini terputus, maka seluruh perangkat yang ada di sini akan terkena dampaknya. Akibatnya, komunikasi data menjadi terhambat dan produktivitas perusahaan akan terganggu. Selain itu, dalam topologi lama yang mereka gunakan, sistem jaringan mereka hanya mengandalkan satu jalur yang ada. Tanpa adanya jalur cadangan, akan melewatkan jalur mana, sistem mereka ini menyebabkan risiko yang downtime yang cukup tinggi setiap kali terjadinya gangguan pada salah satu perangkat jalur koneksi. Di dalam di dalam contoh ini terdapat PC atau bagian komputer yang terpusat kepada yang terhubung di switch PT switch satu, yang dimana fungsi utama switch satu ini adalah menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokalan dan mengatur lalu lintas data antar perangkat. Jadi switch ini menghubungkan PC ke router. Yang dimana router 2811 ini yang memiliki fungsi utama adalah menghubungkan jaringan yang berbeda dan meneruskan paket data seluler, eh, pak- mohon maaf, pakai data antar jaringan dengan menggunakan protokol routing seperti OSPF. Jadi dia itu memilih jalur tercepat. Ini memilih jalur tercepat dan efisiensi dalam mengirimkan data. Untuk router 2811 ini ya, di sini juga menggunakan semuanya yaitu router 2811 semua. Di sini, oh ya, di sini ada beda-beda. Di sini ada PC yang digunakan perangkat pengguna ini untuk mengakses dan mengirimkan data melalui jaringan yang menghasilkan permintaan data atau menerima dan memproses data. Terus di sini ada laptop. Di sini ada laptop yang dimana fungsi utama ini perangkat pengguna yang bersifat mobile untuk mengakses jaringan dengan fleksibilitas lebih tinggi. Terus di sini kan ada jalur hitam nih, yang bagaimana ini sebagai write connection yang menunjukkan koneksi fisik menggunakan kabel antar perangkat jaringan. Ini untuk yang tadi itu untuk SPBU lama, yang ini untuk SPBU yang terbaru. Nah, di sini ternyata lebih efisiensi setelah menggunakan router OSPF. Di sini ada PC, PT dengan IP 128.171.1 yang dimana ini perangkat ini pengguna mengakses dan mengirim data melalui jaringan dan IP-nya ini beda-beda yang terhubung ke switch PT SWH1 ini yang dimana yang memiliki fungsinya itu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal LAN dan mengatur lalu lintas data antar perangkat. Yang terus ada router 2811 yang dimana menghubungkan jaringan yang berbeda dan meneruskan pakai data antar jaringan dengan menggunakan protokol routing seperti OSPF tadi. Nah, terus di sini terhubung lagi dengan router, dan ini juga terhubung dengan router, dan router juga terhubung lagi dengan switch, atau sebaliknya, yang akan memberikan atau mengirimkan data ke PC,
dengan alamat IP-nya ya berbeda-beda. Di sini ada 128.173.111 yang terhubung ke switch. Switch ini yaitu adalah sebagai mengirim data langsung ke perangkat tujuan tanpa mengganggu perangkat lain. Jadi dia bisa mengirim dua sekaligus. Ini kan jalur merah nih, atau yang dikenal dengan redundasi. Yang bagaimana yang fungsi utamanya itu sebagai jalur cadangan untuk memastikan data ini tetap dapat terkirim. Meskipun jalur utamanya ini, misal ini gangguan, maka jalur cadangan ada. Jadi kalau jalur utamanya mengalami gangguan, dia ada jalur cadangan. Selain itu, dia meningkatkan ketersediaan jaringan yang memastikan jaringan ini tetap berfungsi meskipun ada kegagalan pada salah satu jalur atau perangkat. Terus optimasi trafik yang memungkinkan protokol routing ini memilih jalur tercepat dan paling efisiensi. Di sini kan ada jalur hitam nih ya. Nah, jalur hitam ini nih ya tadi itu sebagai write connection yang dimana menunjukkan koneksi fisik menggunakan kabel antar perangkat jaringan. Di mana ini nih koneksinya stabil, lebih stabil yang memberikan kecepatan transfer data yang stabil dan minim gangguannya. Kalau ini sebagai cadangan kalau yang ini mengalami gangguan. Jadi dia ada jalur cadangan seperti itu. Terus router ini terhubung ke router 3, router 0 ke router 1, ini ke router 2. Terus dia kehubung lagi ke laptop tanpa melalui switch. Terus eh, router 2 ini terhubung ke switch 4 yang kehubung ke PCPT dengan alamat IP berbeda-beda. Terus router 2 ini terhubung ke router 4, terus dia terhubung ke laptop. Terus ya laptop dengan alamat IP yang beda-beda. Terus apa sih sebenarnya ya perbedaan dari kedua gambar ini? Sebenarnya dari apa ya struktur jaringannya aja udah kelihatan berbeda. Kalau yang lama itu tadi menggunakan koneksi standar dengan jalur utama tanpa jalur cadangan. Kalau ini kan ada jalur cadangan ini. Nih, kalau ini gangguan dia bisa ke sini. Kalau ini mengalami gangguan, berarti dia bisa ke router 4 sekaligus. Nah, yang kalau apa ya? Kalau yang kedua itu adanya keandalan. Jadi dia kurang andal. Yang pertama itu tadi kurang andal karena bergantung pada jalur utama. Yang berarti satu titik kegagalan bisa mempengaruhi seluruh jaringan. Kalau gambar nomor 2 ini lebih andal karena memiliki jalur cadangan yang memungkinkan protokol routing seperti OSPF ini memilih jalur alternatif jika ada gangguan ya seperti yang saya contohin tadi. Router 2 ke laptop ini mengalami gangguan mungkin karena ketidakstabilan maka dia akan memilih ke router 4. Efisiensi routing yang dimana gambar satu ini jalur data lebih terbatas sehingga protokol routing ini tidak memiliki banyak opsi dalam menentukan rute terbanyak. Di sini kan rutenya hanya dapat dilihat ini dia router 0 ke router 1, router kedua ke switch tanpa dia dapat meminimalisirkan yang mana gangguannya. Terus gambar kedua itu ya dengan adanya banyak jalur seperti ini kan protokol SPF ini bisa lebih optimal dalam memilih jalur terpendek dan tercepat berdasarkan algoritma Dijkstra. Yang keempat, skalabilitas, yang dimana gambar satu ini lebih sulit dikembangkan karena keterbatasan jalur koneksi antar perangkatnya. Yang kedua ini lebih mudah dikembangkan karena topologi yang digunakan ini lebih fleksibel dan banyak jalur yang digunakan. Jadi em, mau pengiriman data kemana tidak akan bingung karena memiliki banyak jalur yang ada. Yang kelima ini performa jaringan. Kalau gambar satu itu berpotensi terhadap bottleneck karena keterbatasan jalur komunikasi. Gambar kedua ini dengan adanya redundansi, beban grafik ini bakal bisa dibagi sehingga performa jaringannya lebih stabil dan cepat. Makanya topologi pada gambar 2 ini
jauh lebih unggul karena menyediakan jalur cadangan. Jalur cadangan sehingga dapat em, meminimalisirkan gangguan, dapat meningkatkan keandalan dan memungkinkan protokol routing seperti OSPF ini bekerja lebih optimal dalam mencari rute tercepat dan paling efisiensi. Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan yang dimana topologi star ini kesimpulannya berdasarkan analisis paper yang dimana topologi star ini menunjukkan pertama yang menuju ke performa jaringan yang sangat baik dengan rata-rata delay 94,21 ms dan paket loss-nya 0% yang memiliki throughput tinggi seperti 5,44 kbs kilobyte yang memastikan efisiensi dalam transfer data, stabilitas jaringan terjaga dengan jitter rata-rata 74,64 ms yang masih dalam kategori bagus. Terus protokol OSPF ini menggunakan algoritma JIRAC untuk menentukan jalur tercepat. Seperti tadi, jalur tercepatnya mana? Pada contoh PT Indonesia plus SBU sementara yang baru. Yang kedua itu memastikan pembaruan rute secara real time sehingga jaringan dapat beradaptasi. Yang ketiga itu memberikan skalabilitas tinggi, cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Jadi dari pembahasan tadi itu dapat kita simpulkan kalau topologi start dengan protokol OSPF ini adalah kombinasi yang baik, stabil, cepat, dan mudah dikembangkan. Sementara topologi ring, meski efisiensi, agak rentan kalau ada gangguan. Itu dia pembahasan kita kali ini. Gimana? Seru kan? Kalau kalian punya pertanyaan atau topik yang pengen dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.